Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke perkuliahan di pertemuan ke-8 setelah kita kemarin melaksanakan 2 minggu kemarin kita melaksanakan UTS ya. Pada pertemuan ke-8 ini kita lebih banyak menganalisis studi kasus. Jadi setelah kita mengetahui beberapa hal mengenai terapi gen, sekarang giliran kita melakukan analisis supaya kita bisa memahami seperti apa mutasi atau seperti apa proses yang dilakukan dalam terapi gen ya. Untuk pertemuan 8 ini kita akan berlatih untuk mendeteksi mutasi gen, di mana kita sudah tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ada kecenderungan hubungan antara gen dengan penyakit ya. Jadi kita mulai untuk pertemuan kali ini, topik pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berlatih dan itu seperti tugas ya. Jadi kalian berlatih sendiri mengenai bagaimana cara mendeteksi mutasi pada gen. Jadi gen yang bermutasi ini adalah gen yang berperan dalam penyakit kanker dan Anda akan berpura-pura ya, berpura-pura berperan sebagai ilmuwan yang bertugas untuk menganalisis suatu mutasi, kemudian hasil dari analisis Anda disampaikan ke beberapa klinisi untuk merekomendasikan adanya terapi gen yang dapat digunakan untuk perbaikan gen yang bermutasi dan juga dapat digunakan untuk pengobatan penyakit kanker. Harapannya setelah dilakukan terapi gen maka pasien akan sembuh dari kanker. Dan untuk kasus kali ini kita akan menggunakan kasus dengan kanker melanoma. Jadi nanti dalam kelas online nanti Anda akan diberikan data mengenai sekuen-sekuen gen ya. Kalau dilihat seperti ini ya, seperti di sebelah kiri, di sebelah kanan maaf. Di sebelah kanan ini ada beberapa data mengenai sekuen gen. Untuk gambar yang saya tampilkan ini tidak terlalu jelas ya. Nanti di tugas online nanti akan terlihat sekuennya. Jadi ada kalian akan mendapatkan jajaran sekuen gen yang dinamakan BRAF yang berasal dari kromosom 7. Jadi kalau dilihat ini ada di sebelah kanan, di sini ada paling atas itu ada angka-angka ya, di angka yang kotak abu-abu, kemudian ada angkanya itu adalah menunjukkan posisi sekuennya. Kemudian yang paling bawah seperti ada kotak abu-abu hitam, kemudian ada segitiga warna pastel itu menunjukkan kromosom 7 dan garis merah itu menunjukkan di mana posisi gen BRAF itu berada di kromosom 7. Kemudian turun ke bawah kalian akan melihat ada kotak-kotak warna pastel ya. Ini menunjukkan bagaimana cara pembacaan atau bagaimana cara gen-gen ini transkripsikan. Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian lanjut lagi ke bawah, kalian akan melihat kotak-kotak ya atau garis warna kuning dan biru. Kotak dengan huruf-huruf dengan warna kuning dan biru. Ini sebenarnya menggambarkan hasil sequencing. Jadi kalau kita punya gen, kemudian kita sekuen, nah nanti akan dihasilkan beberapa pembacaan dari gen tersebut. Misalkan kalau dalam kasus ini adalah gen BRAF. Nah, gen BRAF ini disekuen menggunakan sequencer, kemudian hasilnya akan didapatkan sekuen-sekuen gen. Apa perbedaan antara yang berwarna kuning dan berwarna biru? Ini adalah perbedaan pada arah pembacaan. Kalau yang dari kuning itu dibaca dari 5 aksen ke 3 aksen. Itu dari kanan ke kiri. Kemudian kalau yang berwarna biru itu dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen atau dari kiri ke kanan. Ini sebenarnya lebih pada penggunaan primer yang kita pakai pada saat sequencing.
ya. Kalau kalian sudah pernah belajar mengenai bagaimana cara sequencing di beberapa mata kuliah yang lain ya. Jadi hasil dari sequencing itu seperti ini. Jadi ada uh, urutan sekuen yang bisa dibaca baik dari 3 aksen ke 5 aksen atau dari 5 aksen ke 3 aksen. Di sini ada beberapa baris ya, ada yang kuning, kuning-kuning, biru-biru dan sebagainya sampai ke bawah itu sekitar lebih dari 10 hasil pembacaan. Ya, jadi biasanya sequencing itu dilakukan secara berulang kali dengan pembacaan yang di gen-gen itu saja, maksudnya di gen PRF itu dibaca berkali-kali untuk memastikan bahwa apa yang kita sekuen itu benar, jadi tidak ada bias. Kemudian kotak warna putih yang kosong ya dari di antara kuning dan biru terkadang ada kotak warna putih. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa mesin sequencing itu tidak bisa membaca sekuen tersebut ya. Jadi ada keterbatasan dari mesin sequence untuk mensekuen atau membaca urutan data sekuen dari gen yang kita mau. Nah, nanti kalian akan mendapat sekuen hasil sequencing dari pasien kanker melanoma dan dari orang sehat ya. Kita lihat perbedaannya. Kalau nanti kalian melihat ada dua hasil sequencing, nah yang ada judul sekuen ada judul tumor satu itu merupakan sekuen dari gen pasien, sedangkan kalau ada uh, judul reference satu berarti itu berasal dari gen orang sehat. Nah, kita akan membandingkan antara hasil pembacaan gen BRAF dari sekuen orang sehat, dengan orang yang menderita kanker melanoma. Kita melihat di gen BRAF ini, adakah perbedaan antara orang sehat dengan orang yang mengalami kanker melanoma. Nah, nanti kalian melihat di bawah data sequencing tadi, nanti ada seperti ini ya, kolom-kolom ada judul konsensus, single strand 3 aksen, amino acid, kode number. Nah, untuk konsensus, single stranded 5 aksen, dan amino acid ini kalian tidak perlu yang perlu kalian perhatikan adalah paling bawah, kolom paling bawah dengan judul kode number. Di sini ada angka-angka ya, mulai dari 606, 608, 607 dan seterusnya ya, sampai dari kiri ke kanan ya. Dan kalian perhatikan pada kodon ke 600 ya. Jadi pada kolom kodon 600 yang ada tanda merahnya ini. Nah, di sini pada hasil sequencing terlihat ada mutasi. Nah, mutasi ini diperlihatkan oleh mesin sequencer dengan tanda tertentu, misalkan merah ya. Kalau di sini kita melihat ada kotak-kotak warna merah. Nah, kalian perlu ingat kodon itu tersusun dari 3 basa nukleotida ya. Jadi kalau pada kodon ke-600 berarti di sini ada kodon dengan perubahan basa pada basa keberapa ya. Misalkan ya, kalau ATG misalkan. Kemudian ada perubahan T-nya menjadi ACG. Nah, itu berarti ada mutasi di situ. Nah, kita lihat di basa atau kodon ke-600 ini ada perubahan basa nitrogen ya. Ini data ini terdapat pada pasien kanker. Nah, kalau orang sehat pada kodon yang sama tidak terdapat mutasi di sini atau tidak terjadi perubahan di basa nitrogen pada kodon tersebut. Nah, ini kita bandingkan ya antara orang yang mengalami kanker melanoma dengan orang yang sehat pada kodon ke-600 dari gen BRAF ya. Jadi saya ingin kalian memperhatikan di situ. Pada kodon 600 itu apa yang berubah basa nitrogennya? Ya. Jadi pada pasien terjadi perubahan basa nitrogen dari titik-titik menjadi titik-titik.
Jadi misalkan ya, kodon 600 itu ATG misalkan. A, T, dan G. Kemudian asalnya adalah A, T, dan G menjadi A, C, G. Jadi terjadi perubahan basa nitrogen di situ. Nah, kodonnya terus saja berubah ya. Jadi pada pasien terjadi perubahan basa nitrogen dari T menjadi sorry maaf. Misalkan ATG berubah menjadi ACG, berarti terjadi perubahan basa nitrogen dari T menjadi C. Nah, kodonnya tentu saja otomatis berubah dari ATG menjadi ACG. Nomor 2 ya. Seperti itu cara menjawabnya. Kemudian apa yang berubah dari asam aminonya? Kalau ATG, asam aminonya apa? Kalau ACG, asam aminonya apa ya? Jadi nanti kalian sebutkan di situ. Asam aminonya berubah dari apa menjadi apa. Kemudian, nah, apa kesimpulan dari data yang kalian peroleh? Misalkan kalau mutasi pada ATG menjadi ACG, apa yang terjadi? Atau apa hubungannya antara gen BRAF ini dengan kejadian kanker melanoma? Ya, jadi kalian simpulkan apa yang menyebabkan atau apa kemungkinan yang terjadi. Nanti kalian bisa berandai-andai bahwa jika kalian menjadi seorang ilmuwan yang bertugas untuk menganalisis mutasi gen ini, kalian bisa memberikan masukan kepada klinisi untuk melakukan terapi gen. Kalau melakukan terapi gen, seperti apa terapi gennya? Ya, karena di sini ada mutasi yang berubah ya, jadi sekuen gennya berubah ya, gitu. Nah, begitu saja um, panduan untuk latihan kita kali ini. Semua soal ada di bagian tugas ya. Nanti kalian menjawabnya juga di bagian tugas. Demikian kita akhiri dulu ya.